Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini perkenalkan dulu, nama saya adalah Emelda Tesalonika, MPD, dan saya adalah dosen di Universitas HKBP Nomensen Pemantang Siantar. Nah, di sini judul saya yaitu memahami gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran di abad 21 ini. Nah, bagaimana proses gaya belajar saat ini? Nah, kita lihat dulu di abad 21. Silakan kepada panitia tolong di next kan. Oke. Nah, yang pertama, pembelajaran di abad 21 ini, pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Nah, kalau dulu dulu kita dalam proses pembelajarannya, dalam proses suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Oke. jelas. Bu, jelas. Ya. Jelas, Bu. Ya. Cuman rebek ya. Oke. Nah, kalau dulu pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru. Nah, kalau di sekarang ini di abad 21 ini anak itu berpusat lebih kepada anak, lebih aktif kepada anak. Nah, dan yang kedua, pembelajaran yang berkolaboratif, yang dimana pembelajaran ini harus dapat pembelajaran itu bukan hanya kepada teori, tetapi juga kita kaitkan dengan di lapangan, gitu. Nah, kita kaitkan juga kepada lapangan. Contoh seperti ini. Kalau dulu gitu pembelajaran itu hanya kita tunjukkan sebuah tanaman, ya kan? Ini tanaman mangga gitu. Nah, bagaimana kalau di sekarang ini di abad ke-21 ini kita menampilkan, kita menunjukkan kepada siswa yang seperti mana tanaman mangga itu, yang seperti mana akar serabut itu dan selebihnya. Nah, baru berorientasi kepada proses. Kemudian yang kelima, berpikir tingkat tinggi. Nah, mungkin ini kalau untuk SD di kelas rendah masih kurang, tetapi bila di SD kelas tinggi, SMP dan SMA ini sudah dapat dilakukan. Nah, kemudian adalah life skill yang ketujuh, yang kedelapan adalah yang untuk berkelompok, yang ke-9 berlangsung dalam komunitas, yang ke-10 penilaian formatif, dan yang ke-11 belajar demi hidup. Nah, dari ke-11 ini dapat kita lihat, ya kan, atau dapat kita kaitkan dalam gaya belajar di era abad 21 ini. Nah, tolong panitia di next kan. Nah, coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita perhatikan dulu gambar ini. Nah, pada gambar ini, beginilah kondisi pembelajaran kita atau pendidikan kita hari ini. Nah, di next kan Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak, tolong panitia. Halo moderator, lanjut. Panitia. Oke, kalau seperti itu biar saya aja Ya, lanjut, yang Bu. Oke. Nah, yang dimana guru itu terkadang kurang melihat gaya belajar siswa dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga siswa yang rajin mencatat sering dibilang baik, sedangkan siswa yang suka jalan-jalan di kelas kita katakan nakal. Nah, inilah yang disebut dengan gaya belajar, yang dimana kadang anak itu ada yang dia dapat memahami, dia itu kurang dapat menenangkan diri dalam belajar gitu. Nah, kalau dia dalam berjalan atau dia suka sambil membaca, tapi dia dapat mendengarkan, dapat memahami materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Nah, kita next kan.
Sehingga sebaiknya guru memahami gaya belajar anak didik kita. Nah, gaya belajar itu adalah merupakan cara yang mempermudah individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima anak didik kita atau anak kita atau siswa kita. Nah, kunci keberhasilan dalam belajar adalah memahami gaya belajar siswa. Nah, itu menurut Arilyn Ludji pada bukunya tahun 2014 di halaman 169. Nah, bila kita sudah mengenal gaya belajar anak kita, gaya belajar siswa kita, maka akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan tipe belajar anak didik kita. Nah, tujuan dari pembelajaran, peserta didik mengetahui tipe-tipe belajar sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekolah atau lingkungan dia berada dalam belajar. Kita next kan. Pada umumnya, gaya belajar diklasifikasikan menjadi 3 macam tipe gaya belajar kepada anak. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditorial, yang ketiga adalah kinestetik. Nah, apa yang dimaksud dengan visual? Visual itu adalah tipe gaya belajar dengan melihat. Oke, dengan melihat gurunya untuk memberi materi kepada anak-anaknya. Nah, yang kedua adalah auditorial. Yang di sini adalah tipe gaya belajar dengan mendengar. Nah, yang ketiga adalah kinestetik. Tipe gaya belajar kinestetik ini adalah tipe belajar dengan belajar menggunakan praktek atau menggunakan alat peraga. Nah, kita next kan. Nah, ciri-ciri gaya belajar visual yang pertama adalah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Nah, nanti ini akan ada saya tampilkan sebuah ilustrasi, nanti kita sama-sama berilustrasikan gambar yang akan saya tampilkan. Yang kedua adalah tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Yang ketiga, tidak terganggu dalam keributan atau dengan keributan. Jadi ada anak itu atau kita sendiri pun sebenarnya ada, kalau kita tuh belajar itu lebih senang dengan keributan gitu ya kan. Tapi ada juga seorang anak itu tidak senang mendengar keributan. Dia bisa dapat memahami materi itu dengan merasakan suatu ketenangan dalam dirinya. Dia dapat melakukan eksperimennya itu dengan ketenangan gitu. Atau dengan menyendiri. Tuh. Nah, ada yang juga sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Nah, kemudian ada anak itu membaca itu cepat dan tekun. Nah, yang kemudian lebih suka baca daripada dibacakan dan rapi, teratur, teliti dalam perencanaan yang baik. Nah, kita next kan. Mari kita melihat tipe belajar secara visual. Kita lihat ketiga gambar tersebut. Halo? Slide-nya nggak ada, Bu. Oke, ya udah. Nah, kita lihatlah ketiga gambar tersebut. Ada dia di gambar yang A. Catatan yang dia catat. Dan ada juga anak, ya kan? Nah, yang ketiga ini adalah anak yang dapat memahami belajar itu dengan gambar-gambar yang berwarna. Tuh. Nah, jadi yang ketiga ini adalah
gaya belajar secara visual atau dengan cara melihat. Bagaimana kalau kita hanya membilang, ini mobil ini ada, kita nggak usah lari ke mobil. Ada ikan ini bernapas dengan insang, gitu ya kan? Ada siripnya. Nah, kalau kita hanya memberi informasi saja atau teori saja, mungkin anak itu ada anak itu yang tidak dapat mengimajinasikannya seperti mana ikan, gitu. Nah, yang baru kita buatlah anak itu, kita ajari untuk menggambar, gitu. Kita ajari anak itu menggambar. Nah, kayak mana gambar ikan, yang mana insangnya, yang mana siripnya, gitu. Dan bentuk ikan mas itu seperti apa, dan yang lain-lainnya. Nah, ada juga anak itu yang mencatat informasi yang telah disampaikan gurunya itu, atau saat gurunya mengasih materi, dia tuh mencatat dengan melakukan tanda-tanda penting dengan warna-warna yang menurut dia menarik, yang dapat dipahaminya. Kata-kata penting yang mana yang dapat digunakan dia dengan menggunakan tinta-tinta warna yang menarik. Tuh. Nah, dari gambar inilah tipe belajar yang dapat kita melihat secara visual. Tuh, tipe belajar visual. Kemudian, ciri-ciri belajar secara auditorial. Nah, inilah yang tadi saya bilang, auditorial itu adalah tipe belajar dengan pendengaran. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama yaitu suka bicara kepada diri sendiri. Ada anak itu yang tiba-tiba ngomong sendiri, bukan berarti dia, maaf kata, tidak waras, ya kan? Ada dia tuh memang merasa senang kalau dia ngomong sendiri gitu. Dia dapat memahami materi itu dengan dia berbicara sendiri, tapi di saat-saat yang tertentu. Oke. Nah, yang kedua, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Yang ketiga, mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Yang keempat, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Yang kelima, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, di sini pasti ada kita melihat, kalau kayak saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu saya tuh lebih suka itu orang belajar itu dengan tidak diganggu. Kalau saya itu untuk mau belajar itu, saya itu jangan diganggu gitu. Saya lebih suka itu menyendiri. Saya itu dapat memahami yang saya baca atau yang saya dengar gitu. Dibanding saya yang ada orang di saat belajar itu, dia adalah orang tuanya yang bisa menghidupkan loudspeaker, ya kan, nyanyi-nyanyi. Ada dia bisa seperti itu. Ada anak itu juga yang bisa belajar sambil mendengarkan musik. Nah, kita harus melihat gaya belajar anak tersebut gitu. Nah, kita perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini, di sini kita melihat ada anak itu lebih suka yang namanya berdiskusi. Dia dapat memahami kalau dia berdiskusi dengan kawan yang lainnya, berdebat. Ya kan? Berdebat dengan materi-materi yang akan mau disampaikan oleh gurunya gitu. Dia lebih dapat memahami yang akan disampaikan oleh temannya. Dibanding dia mendengarkan sendiri atau dia membaca sendiri. Ada anak yang seperti itu. Nah, seperti tadi juga ada anak itu lebih suka mendengarkan musik sambil belajar. Dia suka membelajar itu sambil mendengarkan musik. Ada yang musik yang pelan, ada juga yang dengan musik yang sangat kuat. Jadi gaya belajar ini sebenarnya macam-macam, tergantung kita yang dapat memahami anak didik kita bagaimana gaya belajar anak kita. Gitu. Karena setiap anak itu kan berbeda-beda, jangan kita menyamakan satu anak didik itu sama semua. Dapat memahami materi yang akan kita sampaikan. Kita harus bisa mengamati anak kita juga. Bagaimana anak si A dalam kita menampilkan materi kita, apakah dia dapat memahami dengan cara yang seperti
ini, atau dia yang bisa sambil jalan-jalan dia dapat memahami, ya kan ada anak yang hiperaktif, ya kan dia dapat cepat menangkap informasi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian ada ciri belajar secara kinestetik. Inilah yang tadi saya bilang belajar dengan praktik. Bicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk, diam waktu belajar dalam jangka waktu lama, menghafal dengan berjalan bolak-balik, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Pasti kita melihat anak kita kalau itu membaca, pasti ada yang menggunakan jarinya itu. Bicara dengan pelan gitu. Ada yang tidak menggunakan jari. Nah, kita itu harus dapat melihat anak didik kita itu, apalagi di SD loh. Kalau di SD itu adalah pembelajaran yang sangat harus yang tepat gitu, atau yang harus yang bagus kita supaya tidak salah sampai ke selanjutnya. Gitu. Nah, tipe belajar kinestetik ini ada anak itu lebih suka yang dia berkelompok dan ada anak itu yang lebih suka praktik. Kayak mana cara menghidupkan lampu gitu. Atau kita lihatlah zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Tanpa kita ajari pun mereka dengan menggunakan TikTok, ya kan? Dengan menggunakan TikTok, anak itu sudah dapat belajar sendiri, mencoba sendiri, tanpa harus kita ajari. Nah, ada anak itu dia harus kita berikan contoh, baru dapat memahami. Contoh-contoh pembelajaran yang dapat dia pahami dengan mudah gitu. Apalagi untuk yang di SD, kan kita harus menampilkan contoh-contoh yang mudah yang dapat dipahami anak tersebut dalam hitungan. Dalam hitungan bisa kita ajari. Dalam pembelajaran IPA bisa kita ajari dengan melakukan praktik. Nah, dalam pembelajaran ini, disinilah yang disebut tak kenal maka tak sayang. Maka harus kita mengenali gaya belajar anak kita di dalam kelas, maka mereka itu akan dihargai ataupun dicintai. Apalagi di zaman sekarang ini, walaupun ini bagaimana kita mengenali gaya belajar anak, bisa kita menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan video atau dengan model pembelajaran yang bisa membuat anak itu tertarik dalam materi yang akan kita sampaikan. Oke, saya kembalikan kepada moderator.